jelaskan. Sebelumnya boleh dibuka Ibu brosurnya yang warna pink. Udah. Belum. Selesai. Yang pink itu. Bukan itu. Ya itu yang di bawah. Ya. Oke, bisa dibuka Ibu di bagian suhu penyimpanan. Nah, di situ kan ada 5 ya Ibu. Yang pertama ada suhu beku, suhu dingin, suhu sejuk, suhu ruang, dan suhu ruang terkendali. Nah, dari pertanyaan Ibunya tadi, di mana kita mau menyimpan antibiotik? Tergantung Ibu, kalau semisal antibiotiknya dalam bentuk injeksi atau dalam bentuk tablet yang biasanya Ibu minum ya, amoxicillin tablet Ibu pernah minum? Nah, itu biasanya Ibu bisa simpan di suhu ruang kayak gini ya, di tempat-tempat terbuka seperti ini, tapi harus jauh dari jangkauan anak-anak. Lalu kalau semisal ibu-ibu mau menyimpan antibiotik yang cair, contohnya seperti di situ ada gambarnya, ini Ibu contohnya, ini bentuknya cair. Ya, itu harus di suhu yang sejuk, di kulkas bisa, tapi tidak di bagian freezernya. Lalu kalau penyimpanannya itu kalau untuk antibiotik 7 hari setelah dibuka. Jadi kalau semisal ibu-ibu menyimpan antibiotik lebih dari 7 hari, itu dilakukan akan resisten atau akan muncul efek lain. Baik, di sini saya jelaskan dulu ya, suhu beku itu dia di dalam freezernya, tempat ibu-ibu menyimpan ikan, pokoknya menyimpan barang-barang atau bahan-bahan yang cepat basi. Itu contohnya ada vaksin, tapi biasanya tidak diberikan kepada kita, masyarakat biasanya. Terus yang kedua ada suhu dingin, itu dia di luar dari freezer, di dalam kulkas tapi tidak di freezer. Itu bisa untuk sirup tadi Ibu sudah sebutkan. Terus ada insulin, di sini ada yang pakai insulin? Tidak ya, semoga tidak ada ya Ibu. Oke, kita lanjut ya. Untuk suhu sejuk itu kisaran 8 sampai 15 derajat, ini juga bisa disimpan boleh di dalam kulkas tapi di bagian bawah atau di bagian luar yang suhunya sejuk. Ya, di ruangan yang ber-AC gitu. Ini contohnya itu seperti tetes mata, tetes hidung, tetes telinga, atau antibiotik yang memang diberikan secara sirup. Terus ada yang keempat, itu suhu ruang. Ini kita duduk di sini namanya suhu ruang Ibu. Nah, di sini Ibu bisa menyimpan berbagai macam sediaan padat. Contohnya pada anak-anak, misalnya ibu-ibu kan pada anak-anak itu diberikan kuyur sama dokter gitu. Nah, itu Ibu boleh simpan di suhu ruang. Terus lanjut, yang terakhir ada suhu ruang terkendali. Itu bisa seperti tadi dry syrup. Kalau semisal arahan dari dokter boleh disimpan di suhu ruang terkendali, itu tidak masalah. Untuk contoh-contoh obatnya itu ada di latar belakangnya Ibu. Silahkan dibuka, ada di belakang. Ya. Nah, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Kalau reaksi kah, sebagainya kan kita tidak tahu. Jadi kalau semisal kan update ya tablet, update gitu. Iya, disimpan di suhu terbuka. Kan itu tablet berarti ini bisa simpan di suhu. Makanya itu ya di ruangan tapi kita taruh jadi satu sama di dalam toples kayak gitu. Tablet semua. Tergantung obat. Kalau misal sama antibiotik sebaiknya bisa. Tidak boleh jadi satu. Menjawab yang isi dalam minum air lalu ada lagi Bu yang mau bertanya? Sepertinya udah nggak ada lagi ya Ibu yang mau ditanyakan. Udah ya. Kalau seperti itu, maaf kalau misal ada penyampaian yang kurang, kalau ada salah-salah dalam perkataan gitu, mohon maaf.
Saya mewakili semuanya ini ya, terima kasih yang tadinya kami belum tahu menjadi tahu, ternyata berkualitas itu seperti itu. Ternyata cara pemakaian minum obat itu walaupun 3 kali kurang aman, tahu kita itu 3 kali itu ya pagi siang umum loh ya. Tapi ya juga ada yang tahu mungkin dari periksa pulang periksa jam 10 langsung diminum jam 10, kita nunggu 8 jam dan 8 jam yang akan datang. Jadi kalau diambil dari pagi, siang, dan sore itu kan itu yang waktu aktivitas ya masih belum tidur, tapi kalau ngikuti per 8 jamnya itu bisa jadi jam 12 malam, bisa jadi jam 11, tergantung mulainya minum tadi jam berapa. Terima kasih, sekarang jadi tahu. Tapi kalau periksa di puskesmas itu sudah dikasih tahu. Jadi nanti jam berapa, jam berapa gitu. Kalau seperti itu, terima kasih Bu. Semoga kami memberikan waktu rapat bersama-sama. Dan kami yang ada di sini juga mohon maaf ya karena mungkin sempat tidak menginginkan kedengaran, tapi memang ya seperti ini. Jadi di sini dengan penampilan yang berbeda karena berbeda dengan bulannya bulan Desember hari Ibu. Ini ada kemarin hari kelurahan di sana. Seperti itu. Sekali lagi sama yang ada di sini mohon maaf ya. Ini sudah Ngapunten Ibu, saderenge kula nyuwun Bapak Asma. Oh, nggih. Nggih. Nanti sebelum lagi ya. Sambil menunggu absensi saya tutup dulu ya Ibu. Terima kasih untuk perhatian hari ini. Semoga sehat selalu Ibu. Semoga cepat juga ya Ibu. Ilmunya. Jadi